Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Trianjani dengan NPM C1B025028, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Catur Wulandari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makalah penelitian saya sebagai tugas akhir dari semester 1 ini yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Daerah Terhadap Pelayanan Pegawai Negeri Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelum melanjutkan presentasi ini, saya ingin mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur berkat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat mampu menyelesaikan makalah penelitian yang sudah saya lakukan beberapa bulan ini. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Catur Wulandari, MPD, karena berkat arahannya lah dan bimbingannya lah saya dapat mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik. Lalu kepada ibu saya, yaitu sebagai narasumber dalam makalah penelitian ini, yaitu Ibu Epti Sustiana SH, karena sudah bersedia membantu saya sebagai narasumber dan mendukung saya dalam menyelesaikan makalah ini. Lalu kepada teman-teman saya yang sudah membantu mensupport saya untuk menyelesaikan makalah ini, dan saya berharap dengan makalah penelitian ini nantinya dapat menjadi relevan dan acuan kepada teman-teman atau masyarakat dalam penelitian selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke struktur makalah penelitian saya yang terdiri dari 3 bab, yang dimana ada bab pendahuluan, yang kedua ada bab pembahasan, yang ketiga ada bab penutup. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran, yang dimana ketiga bab ini sudah termuat atau sudah terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan isi dari penelitian yang saya lakukan. Baiklah, kita memasuki kepada bab 1 pendahuluan, yaitu A. Latar belakang. Kita ketahui bahwa bahasa adalah alat komunikasi utama. Tanpa adanya penggunaan bahasa yang baik, tanpa adanya penggunaan bahasa yang benar, tidak akan terjalin hubungan yang lancar, tidak akan terjalin interaksi yang lancar, akan terjadinya kesalahpahaman, terutama dalam hubungan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, kita harus mempelajari penggunaan bahasa yang baik dan benar, terutama dalam lingkungan pekerjaan. Dan kita ketahui juga bahwa Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang dimana Indonesia itu terdiri dari 718 bahasa berdasarkan web artikel Peta Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa bahasa daerah itu memiliki penggunaan interaksi, penggunaan ciri-cirinya masing-masing yang menonjolkan daya tarik, menonjolkan identitas daerahnya masing-masing. Dan itu juga merupakan budaya dari masyarakat sekitar, masyarakat daerahnya masing-masing. Nah, kita ketahui juga dari penggunaan bahasa daerah yang baik ini, penggunaan bahasa Indonesia yang benar ini dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama peran pekerja dinas sosial. Maka dari itu, saya ingin meneliti bagaimana peran bahasa Serawai dari daerah saya, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelayanan dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu ada bagian B dan C, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya tetapkan dalam makalah penelitian ini yaitu pengaruh bahasa daerah pada kinerja pegawai dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu ada bagian C, tujuan penelitian. Saya ingin menganalisis peningkatan hubungan pegawai dan masyarakat dalam melalui bahasa daerah, yaitu Serawai. Lalu ada bagian keempat, manfaat. Saya sudah menetapkan 2 jenis manfaat. Yang pertama adalah teoritis, yang kedua adalah praktis. Manfaat teoritisnya adalah kontribusi pada kajian sosiolinguistik, yaitu hubungan antara masyarakat dan pegawai dinas sosial dalam pelayanan. Yang kedua ada manfaat praktis, yang terdiri dari 2 manfaat, yaitu masukan bagi dinas sosial ke depannya. Yang kedua ada manfaat referensi bagi masyarakat atau peneliti lainnya dalam mengkaji penelitiannya. Dalam makalah penelitian ini saya sudah menetapkan metode penelitian, baik subbab kelima yaitu bab E. Dalam makalah penelitian ini saya sudah menetapkan metode penelitian, yaitu pada bagian subbab 5, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan cara observasi interaksi pelayanan ke tempatnya langsung di daerah saya, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu ada wawancara pegawai dinas sosial, yaitu narasumbernya adalah Ibu Epti Sustiana SH. Yang ketiga adalah dokumentasi melalui foto dan rekaman
dan rekaman video atau rekaman suara. Oke, memasuki bab 2, yaitu pembahasan. Pada subbab pertama, yaitu subbab A, pengertian bahasa daerah. Nah, di sini kita ketahui bahwa bahasa daerah adalah identitas budaya suatu daerah yang memiliki keunikan bahasa daerahnya masing-masing, memiliki daya tariknya masing-masing, dan memiliki budayanya masing-masing bagi daerah. Di sini saya menggunakan bahasa Serawai. Bahasa Serawai itu bahasa yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah ada sejak dahulu. Nah, fungsi dari bahasa daerah ini yaitu kebanggaan sebagai identitas. Lalu ada alat komunikasi keluarga dan ada pendukung budaya. Lalu ada lagi, Indonesia ini kita ketahui bahwa memiliki 718 bahasa daerah. Baiklah, kita memasuki kepada subbab yaitu peranan dinas sosial dan indikator penelitian. Berdasarkan web artikel dari Kementerian Dinas Sosial Republik Indonesia bahwa dinas sosial itu berperan sebagai layanan lansia, baik lansia terlantar ataupun tidak, dan pendampingan sosial bagi para masyarakat. Lalu ada indikator penelitian yang saya gunakan, yaitu seberapa sering pergantian bahasa dalam penjelasan teknis, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah ataupun sebaliknya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Dan kita ketahui, dan setelah saya lakukan, saya ketahui bahwa bahasa daerah lebih dominan dilakukan dalam penggunaan layanan. Lalu kita memasuki pada data lapangan. Kita ketahui bahwa lalu ada bagi. Lalu subbab data lapangan. Dari data lapangan yang sudah saya ketahui, lalu kita memasuki subbab data lapangan. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, dari data lapangan yang ada, kita ketahui bahwa bahasa Serawai digunakan pada penjelasan rinci supaya pada masyarakat itu lebih memahami bagaimana penjelasan teknis dalam pemberian bantuan. Nah, pemberian bantuan ini, pemberian administrasi ini tidak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia karena masih banyaknya para lansia yang tidak mengetahui beberapa penggunaan bahasa Indonesia. Maka digunakan bahasa daerah yaitu Serawai. Nah, mengapa terjadi? Karena ada beberapa faktor, yaitu pegawai berasal dari daerah, lalu ada karakter masyarakat lokal yang tidak mengetahui bahasa Indonesia. Nah, dampak adanya itu kita ketahui bahwa dampak dari penggunaan bahasa daerah ini, bahasa daerah yang lebih membuat masyarakat lebih paham, adanya tercipta suasana yang lebih hangat dan akrab. Jadinya komunikasi mereka lebih lancar. Baiklah, bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian saya yaitu bahasa Serawai itu Baiklah, kita masuk pada akhir, yaitu bab 3 penutup. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, kita ketahui ada 3 kesimpulan, yaitu bahasa Serawai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penggunaan administrasi dinas sosial untuk bantuan. Yang kedua, dari penggunaan bahasa daerah Serawai ini terbangunnya rasa percaya dalam pelayanan sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi berkomunikasi yang efektif untuk pegawai dan masyarakat untuk menciptakan hubungan yang baik. Akhirnya, itulah penelitian yang telah saya lakukan. Saran dari saya sebagai penulis yaitu penggunaan bahasa daerah itu secara seimbang. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak boleh terlalu berdominan, tapi harus seimbang supaya penggunaan pemahaman masyarakat juga meluas nantinya. Lalu saran kedua saya yaitu pada perlunya pelatihan komunikasi bagi pegawai, karena banyaknya pegawai yang berasal dari masyarakat lokal sehingga pegawai itu sendiri tidak mengetahui penggunaan bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya masyarakat itu tidak mengetahui bahasa Indonesia. Jadi masyarakat juga perlu belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Karena penggunaan bahasa Indonesia itu baik, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Lalu saran saya sebagai penulis yaitu penelitian lanjutan di instansi selanjutnya. Akhir kata, saya Bunga Anjani dengan NPM C1B025028 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.